Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang tercerahkan dan dirahmati oleh Allah. Besok kita ini tirakatan, besoknya lagi 17. Sampai saat ini saya masih melihat ada beberapa penyakit hati yang bisa menghambat segala gerak langkah kemajuan. Nah, kita akan membahasnya hari ini dalam acara kita ngopi, ngolah pikir perkara iman. Oke, monggo. Sekarang kita mulai, Pak Nyoto. Ada kira-kira penyakit hati apa yang selain misalnya sombong, zolim dan sebagainya itu, Pak? Monggo. Baik, Pak Yayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngomong tentang penyakit hati itu memang tidak ada habisnya. Tidak akan ada habisnya. Karena memang itulah kepandaian dari setan yang mengganggu kita. Bapak jangan lihatnya ke Pak Agil yang ngomong setan juga enak dong. Ya. Artinya kapanpun dan dimanapun kita itu berupaya untuk berbuat sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah, maka di situ pula setan akan mengikuti kita. Kemudian bisikan-bisikan itulah yang membuat hati kita kadang-kadang menjadi gundah gulana. Apalagi kalau nggak ada pendampingnya, ada yang mengingatkan. Kita mau jalan ke lurus itu, ke suatu tempat misalnya, pasti ada saja bisikan itu loh. Ini loh, belok ke kiri atau belok ke kanan ini ada sesuatu yang enak itu. Itu yang harus ikuti, sehingga kadang-kadang kata hati kita itu mau kemana. Nah, ketika kita sudah bilang kata hati kita mau kemana itu, maka karena kepandaiannya dari si penggoda kita itu, maka kadang-kadang kita lebih cenderung kepada sakit hati tadi itu. Nah, permasalahannya adalah tergantung bagaimana kekuatan iman seseorang, sehingga seseorang itu akan lebih memilih kepada apa yang betul-betul menjadi kata hatinya, bukan penyakit hatinya, seperti itu. Namun, maaf Pak, jadi beda kata hati dengan apa jadi? Ya, penggoda hati. Penggoda hati. Ya. Kalau kata hati, Pak Yayan, kata hati ini biasanya lebih cenderung kepada bisikan-bisikan putih ya, bisa seperti itu, atau bisikan-bisikan malaikat ya. Tapi kalau penyakit hati ini adalah godaan hati yang itu dari sisi sebelahnya, dari sisi sebelahnya. Nah, karena itu tadi saya katakan tergantung dari keimanan seseorang. Seseorang itu akan lebih cenderung kemana? Ketika kebiasaan atau menjadi habit seseorang, maka ketika habit seseorang itu mengarah ke bisikan yang putih tadi itu, maka dia akan lebih cenderung ke sana. Ya. Tetapi jika habitsnya itu dia lebih cenderung kepada bisikan yang lain, itu maka akan sakit hati yang lebih muncul. Ya. Dan lebih parahnya kalau sakit hati ini menjadi dipelihara itu ya. Artinya justru menjadi tumbuh kembang yang subur dalam diri seseorang. Ini bahaya. Nah, sehingga apa yang dilakukan setiap hari, baik itu dari segi ucapan, dari segi tindakan, atau bahkan yang dirasa dalam hatinya itu selalu yang hitam tadi itu, sehingga sakit hatinya menjadi suatu habit dalam dirinya. Tetapi kalau ini kemudian kita lebih banyak kepada pemeliharaan hati, ngopeniatinya itu dengan habits yang putih tadi, dari bisikan yang putih, maka dari ucapan kita, dari hati kita, juga dari tindakan kita itu akan lebih banyak mengarah kepada yang putih tadi itu. Nah, itu ayat. Sehingga kita wajib ini memelihara, mensyukurkan, kemudian bisikan-bisikan putih itu menjadi suatu habit dalam diri kita.
Jangan sampai dalam hati kita itu justru menjadi habit yang bisikan dari sebelah tadi. Saya kira begitu Pak ya. Ya Pak, terima kasih. Saya tahu ini hal yang sering kita bahas lama memang Pak. Tapi di era digital sekarang ini masih ada orang itu merasa apa ya istilahnya, maaf, sombong. Aku lebih tahu duluan, aku sumber informasi. Lalu dia melakukan share sebelum katanya share, yakin bahwa itu benar. Nah kira-kira menurut Pak Bimo seperti apa fenomena sekarang ini? Monggo Pak, silakan. Terima kasih nih Pak Yayan. Jadi orang-orang atau di kalangan kita itu kan kalau menurut saya sih lagi kemaruk. Kemaruk ya. Jadi kemaruk informasi kan. Oh. Kemaruk informasi jadi bahasa Jawanya overload. Oh. Jadi seolah-olah pengen apa itu ketika menerima informasi tanpa pikir lebih panjang langsung share. Nah, gitu. Tanpa apalagi ada iming-imingnya bagi yang mengeselnya akan dapat pahala misalnya. Waduh. Betul. Jadi ada upaya si pembuat berita itu mengiming-imingi kayak begitu ya. Betul. Nah, tentu ini sesuatu yang apa ya? Perlu lebih hati-hati kita ya terhadap segala informasi, nggak mudah ditelan sendiri ataupun disebar gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi ini juga bagian dari penyakit hati, seolah-olah ingin berbuat baik, tapi di dalamnya dia ada tadi penyakit pengen merasa berjasa dengan menyebar informasi yang belum jelas kebenarannya. Gitu Pak ya. Jadi kalau kita bisa lebih berhati-hati, mungkin tidak sembarangan menyebar broadcast yang mampir ke WA kita. Mungkin itu Pak ya. Iya Pak. Nah, maksud saya tadi kan ini banyak diinggapi orang gitu Pak. Artinya dia merasa bangga dianggap apa ada istilah di komunikasi itu kosmopolitan, orang tahu segalanya. Padahal belum tentu benar. Tapi kalau dia sudah sebut orang paling duluan tahu, rasanya wis wow gitu. Saya pernah apa Pak, misalnya ini saya nggak sebut sama aja. Salah satu stasiun radio ada orang tuh tiap hari tampil Pak, suaranya cempreng. Tapi dia karena pengen tampil, lalu dia mengabarkan apa yang dilihatnya Pak. Ini kan penyakit hati saya pikir. Iya. Seolah-olah benar, tapi jelongkrongke loh itu wong Jawa. Iya. Nah, kayak gitu loh Pak Bimo. Kalau menurut Bapak gimana? Ya itu tadi, itu karena ini era, kalau menurut saya sih masih orang-orang dengan teknologi digital ini kemaruk gitu. Bahwa dia pingin menjadi pusat perhatian, dia pingin menjadi orang yang paling tadi yang Pak Yayan sampaikan, paling berjasa. Ini loh, kamu harus hati-hati, kamu harus menyebarkan ini, harus begini-begini. Tiba-tiba dia secara nggak sadar dirasuki penyakit hati karena tadi sembarangan menyebar informasi tanpa cross check kebenarannya. Dengan harapan dia menjadi pusat perhatian. Nah, gitu Pak Yayan. Mungkin itu ya. Kalau makasih Pak Bimo. Kalau menurut Pak Roni ada tambahan apa yang di era digital saat ini? Ya, tadi Pak Bimo kan ngomong hati-hati ya. Kadang orang gini, jalan ya, menuruti kata hati. Tiba-tiba ada tulisan Pak, hati-hati, jangan lihat kiri. Loh, malah lihat kiri. Penasaran? Kok dilarang? Hati-hati jangan lihat kiri, dilarang lihat kiri. Lihat kiri Pak. Iya Pak. Itu promo. Ya, hati-hati. Penyakit hati. Penyakit hati itu
penyakit yang nggak tampak, nggak kelihatan. Memang di dalam tubuh kita kan ada segumpal daging ya. Kalau segumpal daging ini baik, ya baik seluruhnya. Tapi kalau jelek, buruk, ya buruk semuanya. Yaitu hati, Pak. Makanya kita diminta untuk jaga hati, harus menjaga hati, selalu menjaga hati. 3 penyakit hati yang menurut saya yang harus kita jaga, Pak. Iri misalnya. Iri itu apa sih? Ya ngurusi orang lain. Jadi waktunya habis untuk ngurusi orang lain. Ada orang berhasil misalkan ya, sukses misalkan. Dia nggak ngurusi dirinya sendiri. Apa caranya kita harus sukses? Tapi ngurus orang apa sih kok iso sukses ini? Kalau sekarang Pak trennya Pak, koncone HP-ne jeruk, wis bingung piye carane untuk jeruk itu. Padahal itu kan kalau menurut saya fungsinya Pak, komunikasi, tapi dia lebih suka beli mereknya daripada fungsinya. Itu ya apa? Ya itu iri, Pak. Oke. Makanya kita nggak boleh iri. Kalau orang iri itu gak bisa maju kan. Sehingga kita nggak bisa mikirin dirinya sendiri gimana. Pak Didi, maaf. Terus Pak Roni makan apa mau? Kok rejak? Lain. Makan kita spa. Sampai dok mau. Enggak, Pak. Terus yang kedua, sombong. Kita nggak boleh sombong. Orang sombong itu kan nggak mau dikritik. Ya. Merasa bahwa dirinya itu paling benar. Kita nggak boleh seperti itu, apalagi pejabat. Apalagi pejabat. Ya, pemimpin. Ya harus maulah dikritik. Jangan merasa bahwa benar sendiri. Gitu. Apa yang dilakukan itu yang benar. Nggak mau melihat atau kritikan dari orang lain. Ini nggak boleh sombong. Jadi kalau kita seperti itu ya nggak maju-maju nanti. Lawannya apa? Qalbun salim. Qalbun salim. Pak Bimo tahu ini qalbun salim. Pakarnya nih. Karena dia ketuanya Pak ya. Ketua qalbun salim. Hati yang bersih. Ya, kita harusnya ya punya hati yang bersih. Sehingga hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi, iri, dengki, sombong ya. Yang ketiga apa? Itu tadi ya, sombong, dengki, dendam, punya perasaan dendam. Itu penyakit hati yang nggak kelihatan, tapi akan merusak diri sendiri. Gitu Pak. Makanya sampai AA Kim itu membuat lagu Jagalah hati akan kono dai. Kalau dalam implementasinya para jamaah ini gimana menerapkan? Pak LW, contohnya wargamu Pak, penyakit hati, monggo Pak LW. Soto dok. Masih dok dewe. Iya. Di belakang ini kan ada teman-teman pakai endok. Bukan dok, itu endok. Nggih Pak Yayan, makasih ya. Terkait dengan kesombongan ya, sombong ya. Penyakit hati sakit Pak. hati. Penyakit hati Pak, maaf Pak. Saya teringat pada ceramahnya Gus Baha ya. Gus Baha. Iya. Gus Baha sering yang saya dengar itu menyampaikan bahwa untuk memprotek agar kita ini tidak sombong itu Allah memberikan ajaran ya, agama memberikan ajaran dari inna sholata tanha anil faksa wal mungkar. Jadi sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang mungkar, ya. Artinya tidak sombong, tidak boleh sombong. Setelah ngrungokno yai wingi lho aku, ya.
Jadi soto iki soto ndok. karena soto tadi. Artinya apa? Sombong itu memang nafsu yang sudah dinas ya oleh Allah sampai nafsu itu disuruh puasa masih sombong, dimasukkan ke neraka bertahun-tahun masih sombong, itu nafsu. Kalahnya dengan apa? Dengan puasa, dengan disuruh puasa, akhirnya nafsu itu kalah. Ya, ini yang berhak mungkin ya Imam ini yang berhak menyampaikan ini. Tapi untuk karena ketidakhadiran beliau sedikit saja terkait dengan kesombongan itu, kita selaku manusia ya tentunya untuk mempraktek agar kita tidak sombong itu sholat, karena sholat menyatukan bahwa kita ini benar-benar makhluk, kita masih banyak kekurangan, kita masih banyak salah ya, oleh karena disuruh untuk sholat agar kita betul-betul tunduk dan menyadari bahwa kita ada yang ngatur kehidupan ini. Untuk sifat sombong itu perbuatan setan memang. Nafsu dan setan itu gandeng Pak Yayan. Jadi Bapak temannya setan kok tahu. Bapak yang sering memprovokasi. Jadi provokasi itu bagian dari setan. Jadi, bukan dari bagian iman, bagian dari setan itu biasanya orang-orang komunikasi. Oh iya Bapak, iya. Betul kan ya? Beda dengan saya ini selaku orang tua ya, pemangku wilayah, tentunya harus bijak Bapak. Tidak boleh memprovokasi. Bijaksana apa bijak sini? Ya bijaksana lah. Ya sana ya sini, semuanya itu saya lakukan demi untuk menjaga keutuhan gitu loh Pak. Siap. Jadi karena kita ini punya nafsu ya, jadi harus dijaga Bapak ya. Jangan seperti orang-orang yang tidak beriman ya. Contoh, tak kasih contoh atau gimana ini? Singkat ya Pak, jangan panjang-panjang Ya Pak. udah, terima kasih. Orang yang tidak beriman tidak bisa menerima menerima ya pendapat orang lain. Itu salah satunya Bapak ya. Atos, waktu. Saya kira itu Pak Yayan ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Agil. Iya. Jadi menjelang kemerdekaan itu kira-kira sifat penyakit hati apa yang harus dihilangkan Pak Didi ya? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua sehat walafiat, bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah dan sambil bincang-bincang serta ngopi. Kalau saya simpulkan, siapapun orangnya, apapun kondisinya dan apapun kedudukannya, mari kita pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, apapun yang kita terima, insya Allah kita tidak ada istilahnya sakit hati atau benci, dengki. Dan insya Allah kita selalu menerima apa adanya. Kata orang Jawa, nerima ing pandum. Jadi saya kira itulah harapan saya. Pas-pasan. Semuanya harus mau menerima apa adanya, ya. Tidak usah lihat kanan kiri, tidak lihat tetangga punya apa-apa, enggak usah. Sudah, itu sudah rezekinya, itu sudah takdirnya. Yang penting cukup, gitu. Pak. Ya cukup untuk membeli apa-apa aja ya. Oke. Bismillah, terima kasih. Iya Pak Didi, terima kasih. Saya jadi ingat masalah kemandirian Pak Nyoto. Di menjelang kita 81 tahun ini,
kita harus mandiri sebagai bangsa. Ada penyakit hati ini banyak. Jaga nih. Nah, kira-kira negara tertentu lah, suatu kawasan itu gimana caranya untuk keluar dari ketergantungan ton jaga nih banyak. Monggo. Oke. Banyak hal ini Pak Yayan. Kalau kita ngomong dari skop yang besar itu mungkin kita bisa bicaranya dari skop yang kecil dulu. Oke. Supaya kita mengarahnya ke pembicaraan yang lebih besar itu bisa lebih apa istilahnya? Lebih ada konsistensinya seperti itu. Nah, dalam kehidupan sendiri kita bermasyarakat dengan tetangga ini, tetangga kita, teman kita. Ini kita mencoba membiasakan bahwa kita itu menjadi orang yang berarti. Nah, menjadi orang yang berarti itu bukan berarti harus banyak uang kemudian mengasih banyak uang kepada orang-orang, bukan itu. Tapi bagaimana caranya agar kehadiran kita itu dibutuhkan, itu penting. Berguna bagi orang lain. Nah, demikian juga ketika kita ngomong yang lebih besar, kalau kita ngomong masalah negara. Nah, ini rupa-rupanya apa yang statementkan atau yang bisa dibilang program ya. Ini kan Presiden juga mengatakan kalau bisa kan kemandirian pangan ya. Nah, artinya kalau ini benar-benar tercapai kemandirian pangan itu berarti kan kita tidak akan tergantung kepada negara lain. Sehingga warga kita dimanapun, baik di desa, di kota ataupun di wilayah luar pulau manapun Pak Yayan. Nah, itu bisa mengatasi kebutuhan terhadap minimal kebutuhan pokok tadi, yaitu kebutuhan pangan. Siap. Sehingga tidak tergantung dari ini sedang musim apa gitu ya. Sehingga kalau tidak sedang musim berarti kita tidak bisa makan sesuatu kan seperti itu. Nah, dengan demikian maka masyarakat kita ini akan bisa dibilang menuju suatu kemakmuran. Makmuran dalam hal ini pangan, bukan yang lain dulu. Nah, dengan begitu maka bisa dibilang bahwa ini akan menjadi suatu ketentraman dalam hati, sehingga dia merasa aman. Dan ini yang tadi itu penyakit hati ataupun kondisi hati yang harus kita jaga itu menjadi sesuatu yang bisa kita wujudkan begitu. Karena apa? Karena kalau setiap warga kebutuhan pangannya itu terpenuhi, maka kan dia tidak akan iri terhadap orang lain ketika dia bisa melihat orang lain makan, karena dia sendiri juga sudah bisa makan. Dan itu sama dengan apa yang disampaikan Pak Didik tadi. Kalau itu orang juga nerimo ing bantu tadi. Artinya yang kita makan tidak harus sama dengan yang mereka makan. Karena apa? Karena jatai wis dewi-dewi tadi. Nah, sehingga dengan demikian semua unsur masyarakat, orang yang ada ini akan menyadari betul bagaimana yang ada dalam diri kita, utamanya dalam hal menjaga hati tadi itu Pak Yayan. Terima kasih banyak Pak. Jamaah, kita harus mulai mengikis penyakit hati yang bisa menghambat setiap gerak langkah kemajuan dalam mengisi kemerdekaan ini. Kesimpulan di Anda terserah, monggo. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.